Halo, selamat datang di channel Tutorialin. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan welcome. Terima kasih sudah disempatkan mampir ke channel saya. Di channel ini saya banyak membahas tentang Microsoft Excel, Microsoft Word, serta tips and trick. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membahas rumus yang paling sering keluar ketika teman-teman menghadapi tes seleksi kerja. Baik itu di pekerjaan, ataupun di perangkat, ataupun di perkantoran. Ini biasanya di admin juga keluar juga, karena saya juga sering menjumpai rumus-rumus ini masih sering keluar seperti itu. Rumusnya adalah rumus count, konta, kontif, kontifs, terus count blank ya. Nah, apa sih bedanya? Kalau count itu adalah menghitung data yang berisikan dengan angka. Kalau konta ataupun count A ya, itu menghitung data yang berisikan dengan huruf. Kalau kontif itu nanti berarti kita menghitung data namun ada kriterianya ya. Terus kalau kontifs itu menghitung data tapi ada beberapa kriteria yang kita ambil ya. Kalau count blank kita menghitung data yang blank ataupun data yang tidak berisi ya, seperti itu. Secara simpelnya seperti itu, langsung kita praktekkan untuk rumus-rumusnya ya. Pertama adalah count ya, itu menghitung data yang berupa angka ya. Kita masukkan rumusnya di sini sama dengan count ya. Oke. Buka kurung ya. Value-nya adalah karena berupa angka berarti kita harus mencari data yang berupa angka ya. Seperti ini kita blok datanya ya. Terus kita tutup kurung, terus kita enter. Oke, ada 12 data ya. Bisa dilihat di sini ataupun ketika teman-teman blok ya, di bawah sini ya. Ini ada tulisan count. Ini juga untuk menentukan bahwa count-nya itu ada 12 ya. Terus kalau kita hapus satu, otomatis nanti jadi 11 datanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Cukup mudah dipahami ya. Untuk yang kedua adalah konta ataupun count A ya. Count A itu menghitung data yang berisikan dengan huruf ya, berisikan dengan huruf. Jadi ketika count ini kita misalkan saja ya, kita hapus sama dengan kita pakai rumus count tapi data yang kita ambil adalah huruf ya, misalkan seperti ini buka kurung ya. Tapi yang data yang kita ambil adalah huruf yang di sini ya, misalkan. Otomatis ketika kita cari datanya dia akan 0 karena count ini dia menghitung data yang huruf, bukan yang count ini menghitung data yang berupa angka, bukan yang huruf. Kalau yang berupa huruf, teman-teman bisa menggunakan rumus yang count A. Oke. Seperti itu. Kita lanjut ke rumus count A ya. Sama dengan count A ya, terus kita buka kurung, data yang berupa huruf mana yang akan kita cari, misalkan di sini ya. Terus kita tutup kurung, terus kita enter. Otomatis nanti akan terjumlah. Sama ketika kita hapus datanya salah satu, otomatis jumlahnya pun akan berkurang. Seperti itu. Kita lanjut ke rumus contif ya. Contif ini dia menghitung data, namun ada kriteria yang kita ingin cari. Misalkan ya, di sini saya ingin mencari data ya, jumlah petani yang ada di kolom provisi ini tuh ada berapa ya. Kita langsung rumusnya misalkan ya, sama dengan contif ya. Seperti ini, terus buka kurung. Terus kita blok datanya yang di bagian provisi ini, provisi kita blok ya. Terus kita koma, terus kita tanda petik karena ini berupa huruf ya. Jadi kita perlu tanda petik. Kalau dia berupa angka tidak perlu menggunakan tanda petik. Kita ingin mencari data apa? Kita ingin mencari data petani. Jadi petani yang ada dari sel E3 sampai sel E14 itu ada berapa sih gitu kan? Kita mau cari data itu. Jadi kita ketikkan di sini petani. Ini tidak harus sesuai dengan tulisan yang ada di kolom ini ya. Kalau misal pun saya tuliskan di sini petani hurufnya kecil seperti ini ya, nanti tetap akan terdeteksi. Oke, kita tutup kurung terus kita enter. Oke, jumlah petani dari kolom E3 sampai E14 itu ada 4. Coba kita hitung manual. 1, 2, 3, 4. Oke, sesuai ya. Sesuai. Oke. Lanjut lagi, selanjutnya adalah contifs. Jadi contifs ini berarti kita ada 2 kriteria yang kita cari di sini. Kalau tadi kan 1 kriteria, kita hanya mencari petaninya ya. Kalau contifs ini kita mencari data dari 2 kriteria. Misalkan saya ingin mencari data di RT1
yang berprofesi petani itu ada berapa sih gitu dari sel yang ini, dari data yang ini, seperti itu. Kalau secara manual kan kita hitung ada 1, 2, 3 ya, ada 3 harusnya ya kalau kita cari cara manual. Namun kalau ini datanya ada ribuan ataupun ratusan, kita kan nggak mungkin mencari secara manual, kita harus menggunakan rumus. Nah itu rumusnya menggunakan rumus CONTIFS ini, yang belakangnya ada S-nya. Kita masukkan rumusnya di sini, CONTIFS. Oke, buka kurung. Terus kita kriteria rangnya ya. Kriteria rang itu berarti kita mau nyari apa dulu nih? Misalkan kita nyari dari RT1 dulu ya. RT-nya dulu. Bagian RT-nya kita blok dulu datanya ya. Terus kita koma. Kriterianya apa sih yang mau kita cari? Misalkan saya ingin mencari di RT1 ya. Ketikan 1. Karena ini berupa angka, jadi teman-teman tidak usah menambahkan tanda petik 1, tanda petik ini tidak perlu karena dia berupa angka. Namun ketika berupa huruf, teman-teman harus menambahkan tanda petik. Karena berupa angka, saya langsung tekan 1, terus koma lagi, terus di sini diminta kriteria kedua. Tadi kriteria pertama adalah kita sudah masukkan ya rank kriterianya yang ini, terus kita pilih, saya mau pilih RT1, jadi saya pilih 1 ya. Terus kriteria kedua kita blok lagi di bagian profesi karena saya mencari misalkan ya, misal saya mencari petani di RT1 jumlahnya ada berapa. Jadi misalkan ya, nah kita blok lagi di sini ya. Terus kita koma lagi, terus kriteria keduanya apa? Nah, kriteria keduanya kan saya ingin mencari petani itu. Berarti saya ketikkan di sini tanda petik ya, petani. Oke. Jadi ketika saya tulis petaninya huruf besar semua pun itu tidak bermasalah ya. Jadi ini tidak berpengaruh. Seperti ini. Ya. Berarti secara cara bacanya ya, dari sel D3 sampai D14 carikan saya RT1 lah seperti itu. Terus dari sel E3 sampai 14 carikan saya data yang profesinya itu sebagai petani. Jadi di RT1 yang berprofesi petani itu ada berapa orang? Kita enter, ada 3 orang ya. Kita hitung secara manual ada 1, tadi sesuai ya, 2, 3. Jadi ada 3 orang. Oke, sampai di sini cukup simpel bukan ya? Nah, selanjutnya ada rumus satu lagi namanya count blank ya. Count blank ini dia menghitung data yang tidak menghitung sel yang tidak ada datanya ya. Kalau secara manual ini kita hitung ada 2 ya. Ini kan blank ya, ada 2. Namun kalau datanya ribuan mungkin kita akan sangat sulit sekali untuk menghitungnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus yang namanya sama dengan count blank. Yang ini klik 2 kali bisa, terus teman-teman blok datanya. Oke, terus tutup kurung, terus tinggal di enter. Otomatis yang blank itu ada 2, 1, 2. Kalau kita hapus 1 lagi, otomatis dia jadi 3. Seperti itu. Itu penjelasan sedikit tentang rumus count, count A, countif, countifs, serta count blank. Dan ini perlu teman-teman ketahui sangat sering sekali keluar ketika tes pekerjaan ataupun perangkat ataupun di perkantoran. Jadi teman-teman harus tahu rumus dasar yang ini. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tutorial ini bermanfaat untuk semua. Dan file latihannya juga sudah saya upload, silakan bisa di-download ya. Nanti ketika ada pertanyaan silakan coret-coret di komen. Kalau mau DM di Instagram saya ada di abi_aidan. Oke, sampai sini saja. See you.